Pak harus meminta siswa menunjukkan jumlah siswa yang Pak sudah kasih. Nah, sambil menunjukkan jumlah siswa, Pak absen ya. Hari ini, Pak ingin supaya kita terlibat secara aktif dan pelajaran yang kita belajar bersama nanti itu benar-benar menyenangkan. Setuju ya? Setuju. Baik. Jadi nanti yang hari ini kita akan pelajari materi tentang jaringan komputer dan internet. Itu ada 3 bagian. Bagian yang pertama itu adalah jaringan lokal dan internet yang ini. Nah, di jaringan lokal dan internet itu terdiri dari jaringan lokal, jaringan internet dan konektivitas internet. Nah, untuk hari ini kita akan pelajari tentang ini. Yang 2 bagian ini nanti kita akan pelajari di minggu depan. Karena untuk capaian pembelajaran jaringan komputer dan internet itu pas rancang dalam 2 kali pertemuan. Sehingga untuk pertemuan hari ini kita akan fokus pada jaringan lokal dan internet. Nah, apa tujuan kita mau pelajari tentang jaringan komputer dan internet? Nah, di capaian pembelajaran tadi kita sudah ketahui bahwa kita akan mempelajari perbedaan antara jaringan lokal dan internet. Dalam kegiatan pembelajaran sebentar nanti selain materi ditayangkan melalui PowerPoint, kemudian nanti ada kerja mandiri yang akan dilakukan oleh siswa dan ada asesmen. Bagaimana caranya? Sebetulnya kan dari soal dari pertanyaan ini untuk mengetahui gaya belajar siswa itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah gaya belajar yang audio. Audio artinya siswa belajar itu dengan mendengar dia sudah bisa mengetahui. Kemudian yang kedua gaya belajar yang visual. Visual itu artinya dengan melihat, misalnya ditayangkan melalui PowerPoint ini, siswa melihat, siswa cepat memahami. Kemudian yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Kinestetik itu adalah dengan praktek atau dengan membuat demonstrasi. Baik, semuanya sudah mengerjakan kuesioner yang berkaitan dengan gaya belajar siswa. Nah, ini adalah bagian dari asesmen non-kognitif. Sejauh mana apa yang digunakan oleh siswa dalam akses internet? Apa saja yang dilakukan siswa pada saat akses internet? Komputer menggunakan 2 buah atau lebih perangkat dengan menggunakan sebuah sistem komunikasi yang terstandarisasi secara global. Ya, betul ya. Jadi jaringan komputer adalah jaringan yang menghubungkan 2 komputer atau lebih yang menggunakan aturan standar. Kali ini bisa terhubung ke internet. Kita membutuhkan yang namanya ini model ya. Jadi harus bisa bedakan ya, mana yang hub dan mana yang model. Kemudian dalam sebuah jaringan lokal itu harus ada satu komputer yang berfungsi sebagai server yang ini ya, dan komputer lain itu berfungsi sebagai client. Lalu dari jaringan lokal itu kita bisa menghubungkan ke jaringan internet ya. Perhatikan di gambar ini tanda merah ini, itu artinya ini tanda merah itu adalah kabel ini yang akan terhubung ke internet. Ya ini. Nanti ini kabel ini akan terhubung ke server ini. Kita sudah semua tentang mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Indikator pada pertemuan ini ada 2. Itu menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis dan mengidentifikasi perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Itu 2 indikator untuk hari ini. Misalnya yang pertama itu prinsip-prinsip demokrasi. Nah, prinsip-prinsip demokrasi itu apa saja? Yang pertama, demokrasi apa? Prinsip-prinsipnya. Minggu lalu
minggu lalu punya? Ada berapa itu? Ada 10. Ada 10 prinsip. Yang pertama demokrasi. Demokrasi yang berketuhanan yang maha esa. Ya, demokrasi berketuhanan yang maha esa. Yang kedua, Demokrasi dengan Kecerdasan. kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi Kedaulatan rakyat. oke. Hari ini kita lanjut di indikator yang sekarang menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis. Kalau yang di bawah aja perhatikan halaman yang 12 ya. Terus mengidentifikasi perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Oke, sebelum kita masuk pada materi, ada satu video di sini yang Pak akan tampilkan. Sebagai calon presiden di pemilu 2024, deklarasi diumumkan secara langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin 3 Oktober 2022. Deklarasi ini dihadiri langsung oleh Anies. Sebenarnya masih sampai bulan Februari 2024 masih lumayan lama. Tapi mereka sudah mengusung calon pengganti presiden. Sama saya seperti mereka menganggap bahwa Jokowi itu sudah selesai masa jabatan. Oleh karena itu mereka sudah mengusung calon presiden yang baru. Baik. Anggota partainya tahu bahwa misalnya Anies yang akan bakal menjadi calon presiden. Dengan begitu para pendukungnya juga bisa mempersiapkan diri dengan cara membuat demokrasi kecil-kecilan sebagai wujud persiapannya mereka. Oke. Ya. Terima kasih. Dari kelompok satu akan membacakan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan yang diberikan oleh kelompok. Karakteristik dari negara demokratis adalah mementingkan sikap yang menjauhi seluruh pemerintahan dan masyarakat Indonesia yang dimana berlandasan pada nilai-nilai Pancasila. Dalam suatu pemerintahan, rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapat yang layak karena terjadi distribusi pendapat yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Ditanyakan mengapa kehidupan demokrasi itu sangat penting bagi suatu negara, namun yang dijawab adalah dampak dari kehidupan demokrasi itu sendiri. Nah, alasannya kita tidak tahu bahwa mengapa kehidupan demokrasi itu sangat penting itu seperti apa. Dalam jawaban kelompok hanya menjawabkan tentang penjabaran dari dampak ketika kegiatan demokrasi ini dampak dari pentingnya kegiatan demokrasi pada suatu negara. Menurut saya, jika kita tidak melakukan demokrasi dalam memilih pemimpin, terus kita hanya memilih sesuai pendapat kita sendiri, itu tidak bisa karena belum tentu orang lain sesuai dengan pendapat orang lain sesuai dengan pendapat kita. Kita bisa melihat seseorang bahwa dia pantas dan baik dalam memimpin kita, tapi belum tentu orang lain beranggapan seperti itu. Jika tadi menurut saudara Beni, iya, hal ini menurut saya bisa iya bisa tidak. Karena di mana zaman sekarang ini salah satu bentuk demokrasi ialah ketika kita memilih calon presiden atau calon bupati, di mana kita dapat melakukan itu dengan cara bermusyawarah. Namun kegiatan demokrasi yang mungkin tidak berjalan ialah seperti kita mengutamakan kepentingan orang lain dan mementingkan diri kita sendiri. Itu mungkin akibat dari kelalaian diri kita sendiri sehingga dapat disebut sebagai tindakan yang kurang demokratis. Identifikasi beberapa karakteristik negara demokrasi. Yang pertama itu persamaan kedudukan di mata hukum. Yang kedua partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapatan secara adil, dan yang terakhir kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya kita bisa memberikan kritikan terhadap pemerintah asalkan bisa bertanggung jawab.